Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Tuti. Materi kita kali ini tentang persamaan kuadrat pada pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak sama dengan 1. Kita sudah membahas masalah syarat a-nya sama dengan 1. Jadi kita ulang materi sebelumnya. Bentuk pemfaktorannya adalah x tambah p kali x ditambah q sama dengan 0. Contoh, x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Kita ulang lagi ya materi sebelumnya. Jadi, nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 4, sedangkan nilai C-nya adalah negatif 12. Nah, ini sudah dibahas pertemuan sebelumnya jika A-nya sama dengan 1. Ya. Jadi, kalau A-nya sama dengan 1, maka jika dikalikan, itu harus C. Angkanya kita sebut saja P dan Q. Kemudian jika ditambah, itu harus B. Angkanya adalah P dan Q. Jadi baik dikalikan ataupun dijumlah, itu angkanya harus sama. Nah, sekarang perhatikan supaya negatif jika dikalikan, maka ini pasti tandanya akan berbeda, yaitu positif dengan negatif. Jadi di sini juga sama, positif dengan negatif. Ya. Nah, dikalikan supaya negatif 12, tetapi kalau dijumlah harus 4, maka kita cari hasilnya adalah positif 6 dengan negatif 2. Kenapa 6-nya yang positif? Karena di sini hasilnya adalah positif 4. Jadi harus lebih besar angkanya. Ya. Nanti kita cek. Nah, ini kita tulis juga positif 2 dengan negatif 2. Kita cek ya. Positif 6 kali negatif 2 hasilnya negatif 12. Positif 6 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah 4. Maka bentuknya dari x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Bentuk pemfaktorannya adalah x ditambah 6 kali x dikurang 2 sama dengan 0. Lihat bentuk ininya, x ditambah p kali x tambah q. Jadi x ditambah 6, kenapa? Karena p-nya adalah plus 6. X dikurang 2, kenapa? Karena q-nya adalah negatif 2. Ya. Maka x ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan positif 6-nya pindah menjadi negatif 6. Kemudian yang kedua, x dikurang 2 sama dengan 0, maka negatif 2-nya pindah menjadi positif 2. Ya. Jadi ini negatif 2, maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 2. Ya. Lanjut. Nah, sekarang ke materi kali ini, saat ini, yaitu bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a-nya tidak sama dengan 1. Maka bentuk pemfaktorannya seperti ini. ax ditambah p kali ax ditambah q sama dengan 0 bagi a. Ya. Contoh pertama, 3x kuadrat ditambah 11x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita pahami nilai a-nya adalah 3, b-nya 11, kemudian c-nya
6. Ingat ya, A-nya koefisien X kuadrat, B-nya koefisien X, C-nya 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka jika dikalikan, harus A kali C. Ya, jadi harus A kali C. Ini dikali ya. Nah, kita kalikan. A-nya 3, C-nya 6. Jadi 3 kali 6, 18. Tetapi kalau dijumlah, tetap B, yaitu 11. Sama cara mencari angkanya, yaitu kita tulis di sini P dan Q. Ini juga P dan Q. Ya. Nah, di sini lihat perkaliannya dikalikan itu hasilnya kan positif 18. Jika dikalikan harus positif 18, bisa jadi dua kemungkinan, positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Tetapi lihat di sini, ya kata kunci di sini karena ini positif 11, maka ini hasilnya adalah kedua-duanya positif. Nah, seperti ini. Ya. Lalu angkanya berapa? Supaya pas angkanya jika dikalikan 18, jika dijumlah 11. Maka kita dapatkan angkanya adalah 2 dengan 9. Ya. Ini juga sama. 2 dengan 9. Kita cek. 2 kali 9, 18. 2 tambah 9, 11. Pas angkanya, maka kita pindahkan ke sini. Ini kita rubah menjadi, lihat di sini rumusnya adalah AX tambah P kali AX ditambah Q sama dengan 0 dibagi A. Maka A-nya ini 3, A-nya 3X, jadi tulisnya adalah 3X ditambah 2 karena P-nya 2, kemudian 3X tambah 9 sama dengan 0. Kenapa ditambah 9? Karena Q-nya 9. Jangan lupa dibagi A. A-nya itu adalah 3. Nah, sekarang lihat di sini, yang di sini harus dibagi 3, harus habis. Jika dibagi 3 harus habis. 3 dibagi 3 habis ya, hasilnya 1. Tetapi 2 tidak bisa dibagi 3. Ya. Jadi kita karena ini tidak bisa habis dibagi 3, maka ini tetap 3X ditambah 2. Nah, yang ini habis dibagi 3 ya. Ini habis dibagi 3. Jadi perhatikan di sini 3X dibagi 3, 1X. Kalau 1 nggak usah ya. Lanjut, ini ditambah 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Sama dengan 0. Maka selanjutnya 3X ditambah 2 sama dengan 0. 3X, nah ini positif 2 ya, berubah jadi negatif 2. Maka ini belum selesai, karena kita harus mencari nilai X-nya saja. Jadi nilai X-nya, ini karena perkalian, 3X itu artinya 3 kali X, jadi X-nya adalah min 2 per 3. Min 2 dibagi 3 ya. Satunya lagi, X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3 pindah jadi negatif 3. Selesai, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 dan negatif 3. Jadi ini sekali lagi, ini tidak habis dibagi 3, ini yang habis dibagi 3. Jadi ini sebagai tanda aja, supaya kalian paham. Kita kembalikan lagi. Ya, contoh nomor 2. Bagaimana kalau bentuk persamaan kuadratnya 5M kuadrat ditambah 19M dikurang 4 sama dengan 0. Kita tulis ke atas ini ya. Nilai A-nya
adalah 5, kemudian nilai B-nya 19, kemudian C-nya negatif 4. Ya, jadi A-nya 5 yaitu koefisien M kuadrat, B-nya koefisien N, C-nya atau konstantanya adalah negatif 4. Sama seperti tadi, karena ini nilai A-nya tidak 1, maka kalau dikalikan, jika dikalikan harus A kali C. Jadi A-nya 5, C-nya negatif 4. 5 kali negatif 4 adalah negatif 20. Nah, sedangkan dijumlah, kalau dijumlah harus 19. Tetap kalau ditambah harus B, tidak perlu dikalikan B dengan A. Ya. Kita cari angkanya, di sini harus P, ini harus Q, ini juga sama, ini P, ini harus Q. Nah, sekarang kalau dikalikan harus negatif. Kalau dikalikan harus negatif, maka tandanya harus berbeda, yaitu positif dengan negatif. Ini juga positif dengan negatif. Nah, supaya hasil perkaliannya negatif 20 dan dijumlah hasilnya 19, maka kita dapatkan angkanya adalah positif 20, dan negatif 1. Ini juga sama ya, harus sama. Positif 20 dengan negatif 1 angkanya. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, bentuk ini berubah menjadi 5M ditambah 20 kali 5M dikurang 1 sama dengan 0. Per atau dibagi A. A-nya 5. Ya. Maka sekarang kita lihat di sini. 5M dibagi 5 habis. 20 dibagi 5 habis ya. Berarti yang kita pakai yang ini. Yang ini tidak bisa. 5M dibagi 5 habis. Tetapi 1 tidak habis dibagi 5. Jadi ini kita uraikan. Sekarang 5M dibagi 5, 1M. Tambah 20 dibagi 5, 4. Kemudian ini tidak bisa dibagi 5, berarti ditulis ulang. Tidak pakai per lagi ya, berarti karena sudah habis. Maka ini hasilnya adalah M ditambah 4 sama dengan 0. M sama dengan ini pindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Kemudian 5M dikurang 1 sama dengan 0, maka 5M sama dengan negatif 1 berubah menjadi positif 1, maka M-nya saja 1 dibagi 5. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 1/5. Ya. Jadi sekali lagi, yang habis dibagi 5 adalah ini. Yang habis dibagi 5 adalah yang ini. Dibagi 5 adalah yang ini. Ya, seperti itu. Contoh yang ketiga, berarti ini nilai A-nya 6, B negatif 7, C negatif 5. Ya, sama karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kalau dikalikan harus A kali C. Sama dengan 6 kali negatif 5, negatif 30. Tetapi kalau dijumlah, tetap harus B sama dengan negatif 7.
angkanya berapa? Tetap seperti tadi, kita tulis seperti ini, P dan Q. Nah, karena ini perkaliannya harus negatif, berarti tandanya harus berbeda, positif dengan negatif. Lalu angkanya berapa supaya pas, supaya kalau dijumlah negatif 7, maka di sini ketemunya adalah positif 3 dengan negatif 10. Ya, jadi positif 3 kali negatif 10, negatif 30. 3 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 7. Jadi harus pas kedua angka tersebut. Nah, sekarang kita ke sini. 6D kuadrat dikurang 7D dikurang 5 sama dengan 0 berubah menjadi 6D ditambah 3 kali 6D dikurang 10 sama dengan 0 bagi 6, karena A-nya 6 ya. Lanjut, perhatikan di sini. Faktor yang pertama, 6D ditambah 3 habis dibagi 6 enggak? Gitu ya. 6D dibagi 6 habis, tetapi 3 dibagi 6 tidak habis, jadi ini tidak bisa. Faktor yang kedua, 6D dikurang 10 habis tidak ya dibagi 6? Nah, 6D dibagi 6 habis, tetapi 10 dibagi 6 tidak habis. Jika kedua faktor ini tidak habis dibagi 6, maka ada cara lain, yaitu kita perhatikan di sini, 6D ditambah 3, ini kurung buka ya, kali 6D dikurang 10 sama dengan 0 bagi, ini 6-nya harus diuraikan ya, diuraikan menjadi bentuk perkalian. Jadi 2 kali 3, terserah mau 3 kali 2 pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, sekarang di sini lihat 6D ditambah 3 habis dibagi berapa? Tentunya habis dibagi 3 ya. Dan ini kalau mau 3 kali 2 juga boleh, lebih mudah. Nah, di sini dulu 3 kali 2, nggak masalah ya. Oke, yang ini yang kita pilih. Kita pilih ini. Nah, yang ini kita pilih. Nah, ini ya. Kemudian yang ini kita pilih faktor yang keduanya. Nah, ini kita pilih seperti itu. Jadi 6D dibagi 3, 2D. Tambah 3 dibagi 3, 1. Kali 6D dibagi 2, 3D. Dikurang 10 dibagi 2, 5. Sama dengan 0. Jadi sekali lagi, kalau kedua faktor ini tidak habis dibagi 6, 6-nya diuraikan dalam bentuk perkalian ya. Nah, karena ini nanti tidak muat saya tulis di samping. Jadi 2D ditambah 1 sama dengan 0. 2D positif 1-nya pindah jadi negatif 1, maka D-nya adalah negatif 1 dibagi 2. Ya. Yang selanjutnya adalah jadi di sini D sama dengan min 1 dibagi 2. Selanjutnya faktor yang kedua. Faktor yang kedua 3D dikurang 5 sama dengan 0. 3D sama dengan negatif 5 berubah menjadi positif 5, maka D-nya menjadi 5/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2 dan 5/3. Contoh yang keempat. Ya.
Contoh yang keempat adalah nilai A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya positif 3. Sama seperti tadi, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kalau dikalikan harus A kali C. 5 kali 3, 15. Kalau dijumlah, harus B, yaitu negatif 8. Kita cari kedua angka tersebut berapa ya, seperti itu. Nah, karena dikalikan harus positif 15 dan dijumlah harus negatif 8, maka ini dipastikan kedua angka tersebut tandanya adalah negatif. Nah, supaya 15 jika dikalikan dan supaya dijumlah hasilnya negatif 8, maka kita dapatkan angkanya adalah negatif 3, dengan negatif 5. Ini juga sama. Kita cek. Negatif 3 kali negatif 5 positif 15. Negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 8. Maka di sini berubah menjadi 5C dikurang 3 kali 5C dikurang 5 sama dengan 0 bagi 5, karena A-nya 5. Nah, perhatikan di sini. 5C dikurang 3 tidak habis dibagi 5 ya. Berarti kita tulis ulang. Nah, sementara yang ini habis dibagi 5. 5C dibagi 5, 1C. 5 dibagi 5, 1. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, 5C dikurang 3 sama dengan 0. Negatif 3-nya jadi positif 3. C-nya adalah 3/5. Kemudian C dikurang 1 sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan, ini pindah ya, jadi positif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3/5 dan 1. Contoh keempat ya. Sekarang contoh yang ke-5. Bagaimana jika A-nya negatif? Ya, di sini A-nya hasil atau nilai A-nya negatif 3, B-nya 14, C-nya negatif 8. Nggak masalah walaupun ini negatif. Jadi kalau dikalikan harus A kali C, yaitu negatif 3 kali negatif 8, 24. Kalau dijumlah tetap harus B, yaitu 14. Kita cari angkanya P dan Q. Ini P, Q. Ini 14 ya. Saya hapus dulu biar rapih. Ya. Jadi ini 14. Kemudian kita cari angkanya supaya positif. Kalau dikalikan hasilnya supaya positif 24, maka sini hasilnya harus positif dengan positif. Kenapa? Karena dijumlah harus positif 14. Nah, ini juga harus sama. Ya. Ketemu angkanya adalah 2 dengan 12. Jadi positif 2 dengan positif 12. Paham ya? 2 kali 12, 24. 2 tambah 12 hasilnya 14. Maka di sini berubah bentuknya persamaan ini berubah menjadi ditulis ini negatif 3G ditambah 2 kali negatif, ini negatif ya, 3G ditambah 2
sama dengan 0. Jangan lupa bagi A. A-nya itu adalah negatif 3. Kemudian, di sini kita lihat seperti tadi, seperti contoh-contoh sebelumnya. Negatif 3G dibagi negatif 3G habis, tetapi 2 dibagi negatif 3. Negatif 3 itu tidak bisa. Jadi ini kita tulis ulang. Negatif 3G ditambah 2. Yang ini habis ya. Negatif 3 dibagi negatif 3 adalah positif 1G. Kalau 1 itu tidak usah kita tulis ya. Sebentar. Jadi ini 1G hasilnya. Kemudian positif 12 dibagi negatif 3. Jadi positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. 12 dibagi 3 hasilnya 4 sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis negatif 3G ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 3G sama dengan negatif 2. Maka G-nya negatif 2 dibagi negatif 3. Nah, ini belum selesai ya. Negatif dibagi negatif itu positif. Jadi hasilnya 2/3. Kemudian G dikurang 4 sama dengan 0. G sama dengan positif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 dan 4. Soal selanjutnya, contoh yang ke-6. Nah, contoh yang ke-6 seperti ini, tidak usah panik. Sekarang A-nya itu kan pecahan ya. Kalau jika nilai A-nya ini tidak 1 tetapi dia pecahan, maka kita lakukan semua kalikan 3. Ini bukan per ya, tetapi semua kalikan 3. Atau kalian boleh tulis seperti ini, boleh. Ini ganti. Ya, kita tulis seperti ini aja. Jadi ini kita buat penulisannya ke samping saja. Kita buat ke sini. Jadi kita buat kurung 1/3 X kuadrat ditambah 3X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi semua yang ada di sini, persamaan kuadrat ini, kita kalikan 3. Kenapa dikalikan 3? Karena di sini penyebutnya adalah 3. Kalau jika penyebutnya 3, maka ini kita kalikan 3. Ya. 1/3 kali 3 itu 1. Jadi 1/3 X kuadrat kali 3, maka berubah menjadi atau hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian juga kita kalikan 3. 3X kali 3 jadi 9X. Ini juga kalikan 3. 12 kali 3 itu 36. 0 kali 3 ya 0 ya. Gitu. Jadi sekarang nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya 9. Nilai C-nya negatif 36. Jadi kalau dikalikan harus negatif 36, karena negatif berarti tandanya beda ya. Di sini saya tulis dulu P kali Q. Kalau dijumlah harus B ya, jadi ini P kali Q. Nah, karena ini harus negatif, jika dikalikan karena harus negatif, ini kalau dijumlah ya. Jadi hasilnya harusnya negatif dengan positif. Jadi ini juga negatif, ini juga positif. Nah, hasilnya ketemunya adalah negatif 3 dengan 12. Negatif 3 dengan positif 12. Negatif 3 dengan positif 12.
Ya. Cek. Negatif 3 kali positif 12 kan negatif 36. Negatif 2 ditambah 12 hasilnya 9. Ya. Jadi sekarang berubah nih, A-nya sudah sama dengan 1. Jadi tinggal langsung saja. Tinggal sebentar. Jadi ini tinggal langsung saja karena A-nya sama dengan 1. Jadi X negatif 2 kali X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan ini pindah jadi positif 2. Kemudian X ditambah 12 sama dengan 0. Maka plus 12-nya ini positif 12-nya menjadi negatif 12. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 12. Ya, contoh yang ketujuh atau yang terakhir. Nah, di sini bentuknya atau bentuk kuadrat ininya tidak sempurna karena tidak ada nilai C, tidak masalah. Perhatikan di sini nilai A-nya 2, nilai B-nya 6. Karena tidak ada nilai C, tidak ada konstanta, maka hanya ada satu faktor saja. Maka kita gunakan hukum distributif. Materi ini sudah disampaikan saat kalian belajar di kelas 8. Nah, perhatikan caranya. Jadi menggunakan hukum distributif. Menggunakan hukum distributif caranya seperti ini. Kita lihat. 2 dengan 6 itu FPB-nya berapa? Ya. Lihat koefisiennya di sini, koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari X atau nilai A dan B. Kita cari FPB dari 2 dan 6 itu berapa? FPB 2 dan 6 itu adalah 2. Ya, jadi kita cari ini FPB-nya adalah 2. Kemudian sekarang variabelnya. Ini X pangkat 2, ini ada X pangkat 1. Nah, FPB-nya adalah X pangkat 1. X pangkat 1 berarti kita tidak perlu menuliskan pangkat 1, cukup X. Nah, sekarang kita lakukan ini. Ya, yang kita lakukan ini 2x kuadrat dibagi 2x, hasilnya adalah x. Ya. Kemudian yang ini yang kedua. 6x dibagi 2x adalah 3. Jangan lupa ya ada tanda tambah di sini. Nah, itu hasilnya. Ya. Jadi bentuk faktornya di sini cuma hanya 1, tetapi penyelesaiannya tetap ada 2. Yang pertama yang ini. 2x sama dengan 0. Maka x-nya adalah 0 dibagi 2, hasilnya 0. Yang kedua, x ditambah 3 sama dengan 0. Maka ini positif 3 berubah menjadi negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan min 3. Seperti itu. Oh, ternyata masih ada ya contoh yang ke-8. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya tidak ada? Tidak masalah. Jadi dilihat di sini nilai A-nya adalah 2, B-nya tidak ada ya, sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis aja. C-nya adalah negatif 32. Jika hal ini terjadi, jika B-nya tidak ada, maka ini
kita buat juga hukum distributif terlebih dahulu. Ya, kenapa? Perhatikan di sini. Nah, FPB dari 2 dan 32 adalah 2. FPB dari 2 dan negatif 32, kita nggak usah pakai tandanya dulu ya, angkanya saja. FPB dari 2 dan 32 itu adalah 2 ya. Di sini X kuadrat, di sini tidak ada X kuadrat, berarti kita stop. Nah, lanjut di sini sekarang 2X kuadrat bagi 2, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kita lanjut lagi, 32 dibagi 2 hasilnya 16. Jangan lupa tandanya negatif gitu, ya. Maka hasilnya adalah sekarang di sini belum selesai pemfaktorannya ya. Ini positif 16 ya. Ntar saya hapus dulu. Ini negatif dikurang karena tandanya ini negatif. Dan dilihat di sini, kalian harus mengenali di sini. Ini juga sudah materi saat kalian duduk di kelas 8. Jadi ini kita tulis lagi 2. Ini adalah selisih 2 buah kuadrat. Semoga kalian masih ingat, maka bentuknya seperti ini. X kuadrat itu adalah X kali X sini. Di sini negatif, maka perkaliannya adalah negatif dengan positif. Boleh positif, boleh dengan negatif, terserah. Boleh ditukar tempat. Nah, akar dari 16 adalah 4. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa kita tulis 2 sama dengan 0 ya, karena di sini tidak ada variabel X-nya. Maka yang kita lakukan yang di sini. X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4 menjadi positif 4. Kemudian yang ini, X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, positif 4-nya berubah menjadi negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 4. Untuk lebih memahami materi kali ini, silahkan kalian coba latihan berikut ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Yang pertama, 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya tidak sama dengan 1 ya, yaitu 3. Soal yang nomor 2, negatif 7x kuadrat dikurang 15x dikurang 2 sama dengan 0. Soal nomor 3, 1/2x kuadrat ditambah 9x ditambah 36 sama dengan 0. Soal nomor 4, 3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 0. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, 6x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Jika materi yang tadi sudah dijelaskan kalian sudah bisa memahami, Katuti yakin kalian pasti bisa menyelesaikan soal latihan yang diberikan, yaitu 5 soal. Terima kasih. Salam sukses selalu.